Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 10 Agustus 2021. Jadilah martir-martir masa kini. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 10 dan Injil Yohanes 12 ayat 24 sampai dengan 26. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Laurentius, diakon dan martir. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, cucuku baru saja duduk di kelas 3 SD. Dan pelajaran yang didapat pada saat ini adalah tentang pertumbuhan, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Saya bertanya kepada dia bagaimana tumbuh-tumbuhan bisa bertumbuh. Dengan lugas dia menjawab, dari biji yang ditanam lalu dipupuk dan disiram, maka akan bertumbuh. Saudara-saudaraku yang terkasih, biji tidak akan efektif dan berguna jika hanya disimpan saja. Tapi jika dilempar di tanah yang dingin, ditanam di dalam tanah yang gelap, maka lama-kelamaan biji itu akan berkembang dan bertumbuh. Dari sini kita dapat melihat suatu pertumbuhan harus mengalami pengorbanan, saudara. Dilempar di tempat yang tak disukai, dingin, gelap. Demikian pula saudara-saudara dengan kehidupan kita. Hanya dengan mengorbankan hidup, orang akan mendapatkan hidup itu sendiri. Untuk menjadi pribadi yang menghasilkan buah, kita perlu membiarkan diri kita untuk ditanam seperti gandum di dalam tanah yang menanggalkan kepentingan diri kita sendiri, mau berkorban dan mau berbagi kehidupan. Demikian juga dengan kita, saudara. Di dalam pertumbuhan rohani kita kadangkala adanya mengalami disakiti, tak disukai, dikucil. Bahkan saudara kita mungkin sekali dimusuhi. Santo Laurentius yang kita rayakan pestanya hari ini dan para martir yang lain merupakan benih-benih iman masa awal gereja. Berkat darah mereka yang tercurah karena iman pada Yesus, akhirnya gereja berkembang dan berjaya sampai ke seluruh dunia hingga saat ini. Mereka termasuk benih untuk gereja yang tumbuh mekar. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai pengikut Kristus tidaklah dapat kita menginginkan keinginan kita sendiri yang serba enak, serba nyaman. Karena saudara, sebagai pengikut Kristus kita harus berkorban seperti halnya Yesus sendiri yang telah memberikan nyawanya bagi kita di atas kayu salib. Dan Yesus sendiri begitu besar kasihnya kepada kita, saudara. Dia sendiri mau menyerahkan nyawanya. Bagaimana dengan kita, dengan diri kita saat ini, saudara-saudaraku yang terkasih? Apakah kita termasuk benih-benih unggul di dalam gereja saat ini? Yesus di dalam sabdanya hari ini menyampaikan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Yohanes 12 ayat 25. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita mau melayani Dia Yesus Tuhan kita, maka kita pun harus memiliki kasih yang mau berkorban seperti Yesus. Kata Yesus, saudara, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Oh haleluya, puji Tuhan saudaraku. Perenungan hari ini saudara-saudara mau mengingatkan kepada kita semua bahwa sebagai pengikut Kristus kita mau siap melayani Dia dengan tidak hitung-hitungan. Kita mau melayani dengan penuh kasih dan penuh pengorbanan
demi Dia yang telah mengutus kita. Semoga dalam perayaan pesta Santo Laurentius, diakon dan martir ini dapat menyemangati kita lebih lagi melayani penuh dalam kasih dan dapat menjadi martir-martir masa kini. Kasih Yesus yang besar telah menyerahkan nyawanya bagi kita yang hidup bersatu bersama Allah Bapa dan Roh Kudus selalu menyertai kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.